Meski kau katakan bisa. Kita mau ngapain di sini, Mas? Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Mas Haris kayaknya beda gitu loh. Ya aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin dari aku. Filmnya keren banget, bagus banget. 9/10, emang ajib itu film. Sampai nangis ngelihatnya, nontonnya. Emang recommended sih buat teman-teman untuk menontonnya. Bukan bermaksud untuk mensponsori ataupun mengendorsekan itu film ya, tapi memang itu film sangat-sangat bagus. Dan di samping itu semua teman-teman, Ipar Adalah Maut, judul dari film tersebut diambil dari kisah nyata, dan adapun judul itu diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ipar Adalah Maut. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton film itu, sekarang saya tidak pengen spoiler tentang film tersebut. Silahkan nonton di bioskop terdekat teman-teman. Tapi bagi yang sudah menonton film tersebut, lalu apa hukumnya kalau hal itu sudah terjadi? Kalau ada seorang laki-laki berselingkuh dengan adik iparnya sampai hamil tuh loh, sampai hamil. Apakah di dalam Islam diperbolehkan untuk langsung menikahi dua saudari sekaligus, menikahi kakaknya dan menikahi adiknya? Maka di dalam agama Islam menjawab problematika tersebut, dilarang, tidak diperbolehkan untuk menikahi dua saudari secara bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan untuk mengumpulkan menikahi dua saudari sekaligus kecuali hal yang sudah berlalu di zaman-zaman dahulu. Dijelaskan di dalam kitab Raudhatul Talibin karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu pada juz ke-7 dan halaman 117. Di dalam kitab beliau, ma yaqtadi hurmatan ghaira mu'abbadatin ila an qala al-awwalu al-jam'u baina al-ukhtaini min an-nasabi aw irda' sawa'un al-ukhtani min al-abawaini aw min ahadihima falau nakahahuma batala nikahuhuma wa innakahaha murattaban batalatis saniyah. Kata beliau, kalau seandainya seseorang menikahi dua saudari sekaligus, kakak adiknya sekaligus, maka batallah pernikahannya. Ini kakak beradik, bisa jadi mereka dari satu ayah ataupun mereka itu dari rodok, dari saudara sesusuan. Kalau menikahi keduanya sekaligus, maka batal pernikahannya. Kalaupun menikahinya secara berurutan, kakaknya dulu, setelah itu menikahi adiknya, maka batal pernikahan yang kedua, kata beliau. Lalu timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan laki-laki itu seperti yang di film Ipar Adalah Maut? Kalau dia pengen bersama saudarinya, yakni kakaknya, maka dia harus memilih kakaknya. Kalau dia pengen sama adiknya, maka harus sama adiknya. Tidak bisa digabung dua sekaligus, tidak bisa bersamaan sekaligus. Lalu bagaimana caranya kalau dia sudah menikahi kakaknya dan pengen adiknya? Maka kakaknya harus ditalak dulu, dipisah dulu, dicerai dulu, barulah dia menikahi adiknya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu menjelaskan, "Lau talaqa imra'atahu talaqan ba'inan falahu nikahu ukhtiha fi 'iddatiha wa in kana raj'iyan lam tahilla ukhtuha hatta tanqadiya 'iddatuha." Kalau dia ini menceraikan kakaknya itu lalu pengen menikahi adiknya, kalau pencerainya, talaknya itu dengan talak bain, yakni 3 talak sekaligus, maka dia boleh langsung menikahi adiknya tanpa menunggu iddah. Akan tetapi kalau talaknya itu talak raj'i, tidak 3 sekaligus, maka dia itu harus menunggu iddah kakaknya selesai, barulah dia menikahi adiknya. Kembali lagi ke film tersebut teman-teman, banyak sekali hikmah, nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari film itu, karena film itu juga diangkat dari kisah nyata.
Dan judulnya pula diambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah memang mengabarkan kepada kita ipar adalah maut. Dalam artian bukan maut kematian makna hakiki, akan tetapi maut adalah kehancuran, kebinasaan. Berhati-hati menjaga diri kita dari hawa nafsu, menjaga diri kita dari syahwat-syahwat, sehingga memang peran ilmu agama itu sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa mengetahui batas-batasannya, dan kita itu harus mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam berumah tangga. Sekian dan terima kasih.